Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Ferry Sandi Syahputra. Oke, jadi di video kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran kita untuk belajar Visual Basic 6.0, di mana pada video tutorial kemarin kita sudah belajar sortir atau filter data menggunakan sebuah kriteria nama field. Maka untuk video tutorial kali ini kita akan belajar lagi, yaitu membuat sebuah filter data. Tetapi di sini selain kita menggunakan kriteria nama field, kita juga akan memasukkan kriteria berdasarkan isi-isi dari field yang ada di dalam database. Oke, mungkin jika kita belum praktek bingung ya, apa sih tujuan dari latihan pada kali ini. Oke, langsung saja kita buka terlebih dahulu project kemarin. Di project 19 sama, kita klik kanan, copy, paste di sini. Paste. Kemudian rename. Project 20. Oke, kita buka, kemudian project 1 ini double klik. Close. Seperti biasa di designer ini masuk ke DE. CONN ini klik kanan, kemudian pilih properties. Ini kita ganti, pilih yang di latihan project 20, open. Oke. Ini kita close, save. Seperti biasa kita buat form baru, add form. Di sini saya sudah menyiapkan formnya. Untuk formnya sebentar saya cek. Form urut customer. Oke, open. Untuk tampilan formnya seperti ini. Yang pertama saya mempunyai adudisi, saya beri nama adudisi 1, kemudian ada combo box. Combo box pertama ada CPO berdasarkan, kemudian combo box yang kedua yaitu CPO kriteria, kemudian ada tombol. Saya beri nama CMD proses, kemudian di sini ada data grid 1, kemudian di sini ada label yaitu LPLSQL. Kemudian di tombol yang kedua ada CMD batal, dan tombol terakhir yaitu comment 1. Kita kasih nama CMD close. Berikutnya, untuk adudisi ini visible-nya kita false agar saat kita jalankan itu tidak muncul di atas ini ya. Oke. Langkah pertama seperti biasa kita akan membuat sebuah kelas kosong kan. Karena di sini saya mengambil form yang sudah saya buat, maka di sini kita hapus saja codingnya. Kita mulai dari awal. Untuk codingnya seperti ini ya. Langkah pertama kita membuat sebuah kelas kosong kan. Kita cut saja dan paste. Kemudian saat pertama kali form ini dijalankan akan memanggil kelas kosong kan, maka berada di dalam load. Kita panggil call kosong kan. Oke. Kemudian kita juga akan mengisi data di dalam data grid ini ya. Double klik load ini, pilih activate, masukkan coding. Kita cari kita cut saja, paste. Yang pertama kita akan menampilkan data ke dalam data grid 1. Kita akan mengambil yaitu tabel customer. Kemudian kita akan menambahkan isi di dalam combo box berdasarkan. Untuk isi combo box berdasarkan ini diambil dari nama-nama field yang ada di dalam tabel customer, yaitu ada nama customer, alamat customer, kota customer, nama kontak, dan saldo utang. Untuk nomor telepon dan nomor customer itu tidak saya cantumkan, jadi hanya yang penting saja ya. Kita mengambil 5 field yang perlu kita sortir atau yang perlu kita filter. Kemudian kita akan mengatur tampilan data grid 1, mengatur lebarnya ya, width-nya seperti ini. Karena di sini hanya menampilkan 5, maka di sini juga sebenarnya kita hapus sampai 4 juga tidak apa-apa.
Tetapi di sini karena kita akan menampilkan keseluruhannya, maksudnya di sini, makanya di sini untuk widthnya ada 6 seperti itu. Oke, berikutnya seperti biasa kita akan memasukkan, apabila kita cek dulu ya agar tidak bingung. Oke, sorry, sebelumnya kita atur di sini project properties, pilih urut customer. Oke, jangan lupa save file, save. Apakah di sini sudah dijalankan? Sepertinya untuk form ini belum saya save ya. File save, nah ini. Oke, save, kita jalankan. Nah, sudah muncul untuk data gridnya seperti ini. Kemudian kita misal pilih berdasarkan nama customer, seharusnya untuk kriteria juga muncul nama-nama customer. Jika kita pilih alamat customer, di sini juga harusnya muncul berbagai alamat customer. Begitu juga seterusnya ya. Jika kita pilih kota customer, seharusnya di sini juga muncul berbagai nama kota customer seperti itu. Maka untuk codingnya ada di dalam combo box berdasarkan ini. Double klik, change ini kita pilih klik, masukkan coding yang ini. Ini mungkin terlihat banyak ya, sebenarnya ini hanya copy paste saja. Ini rumusnya itu sama, cuman diulang-ulangi. Saya jelaskan. Yang pertama, saat combo box berdasarkan itu diisi nama customer, akan memunculkan nama customer, yaitu dari tabel customer. Kemudian saat combo box berdasarkan diisi alamat customer, akan memunculkan alamat customer di bagian combo box kriteria. Ini diambil dari tabel customer, sama. Intinya seperti itu, hanya diulang-ulang ya. Jika kota customer akan memunculkan kota customer, jika nama kontak akan memunculkan nama kontak, dan jika terakhir yaitu saldo utang akan memunculkan saldo utang. Kemudian untuk dim A, B, C, dan E ini tidak boleh sama, harus berbeda definisi seperti itu. Di sini saya lebih mudahnya dim A, kemudian dim B, dim C, dan seterusnya. Oke, kita jalankan. Apakah sudah muncul? Saat kita pilih nama, seharusnya di sini muncul berbagai nama customer. Sudah masuk ya. Kemudian kita pilih alamat, ini juga berubah menjadi alamat, sudah benar. Saat kita pilih kota juga ini sudah berubah menjadi kota, seperti itu. Saldo utang, ini juga akan muncul berbagai saldo utang, seperti itu. Di sini nolnya 2, maka akan ditulis 1, karena di sini kita menggunakan function distinct. Kita cek, nah ini, oke. Berikutnya, saat kita pilih kriteria di sini, seharusnya perintah SQL-nya muncul di dalam label SQL ini. Caranya, double klik, change ini, biasa, perintahnya itu klik, kita masukkan coding yang ini. Kita cut. Sebenarnya ini codingnya sama di latihan sebelumnya. Perbedaannya, di sini jika saldo utang, ini memunculkan nilai dari kriteria teksnya itu. Soalnya kalau bukan teks, kita menambahkan petik ya, 2 ini. Seperti itu. Oke, kita jalankan. Nama customer Aditya Kusuma. Nah, maka akan muncul perintah SQL-nya, yaitu select from table customer where nama customer Aditya Kusuma dari ini, order by nama customer, yaitu dari ini. Kemudian perintah proses ini akan menjalankan perintah SQL di dalam label ini. Caranya, langsung kita double klik saja, masukkan perintah yang mana ya, yang ini. Kita cut saja. Saat kita klik tombol proses, tombol proses ini akan menjalankan perintah dari lpl sql.caption.
record shotnya ya. Kita jalankan. Nama customer added. Proses hanya akan memunculkan nama customer added. Misal saldo utang ini 0 akan berbeda ya di sini perintah SQL-nya. Proses hanya akan memunculkan saldo utang yang nilainya itu 0. Seperti itu. Kota misalnya pilih Pemalang. Proses hanya akan memunculkan nama kota Pemalang. Seperti itu. Oke, sangat sederhana sekali. Berikutnya kita cek di bagian batal, kita masukkan coding, kita cut. Tombol batal ini kita mengembalikan ke tampilan awal ya, bisa langsung copy paste dari activate ini tanpa mengcopy paste dari with ini. Jadi codingnya akan seperti ini, paste, tidak ada with, kita tidak menambahkan item lagi, seperti itu. Oke, misal saldo utang 0, proses, nah kembali semula 4. Oke, dan terakhir seperti biasa yaitu close. Kita ketik unload me. Setelah kita membuat program urut customer, berikutnya kita akan mengkoneksikan ke dalam MDE form. Caranya bantuan, pilih filter data, filter customer, kita klik, kita copy, paste. Di sini ganti menjadi form urut customer, kita copy, paste, kita jalankan. Sebelumnya di sini dirubah ya, properties, pilih MDE form. Oke, bantuan, filter data, customer muncul. Kita jalankan perintahnya, nama kontak misal Ferry, proses sudah muncul. Cancel, kita pilih lagi nama kontak atau saldo utang 0, proses, close. Oke, maka untuk semua programnya sudah berjalan semestinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian bisa belajar pelan-pelan saja. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian, wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.